Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Urahmah dengan NPM 019 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan edukasi gizi terkait dengan kurang energi kronis atau biasa disebut dengan KEK pada ibu hamil, yang terdiri atas pengertian, data prevalensi, faktor-faktor penyebab, serta cara untuk mengatasi atau mencegahnya. Simak ya. Apa sih KEK itu? Jadi, KEK adalah akibat dari ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dengan yang harus dikeluarkannya. Seorang wanita dikatakan KEK ketika memiliki nilai lila kurang dari 23,5 cm dan memiliki status gizi kurang atau kurus, yaitu IMT-nya kurang dari 18,5. KEK yang dialami sebelum atau selama kehamilan dapat menyebabkan ibu melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau disebut dengan BBLR, anemia pada bayi baru lahir, abortus, bahkan terhambatnya pertumbuhan otak pada janin. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi ibu hamil dengan KEK di Indonesia sebesar 17,3%. Sedangkan menurut provinsi, angka prevalensi KEK pada ibu hamil tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 36,8% dan terendahnya adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan 1,7%. Jika dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013, terjadi penurunan angka prevalensi. Meskipun begitu, kita tetap harus melakukan langkah preventif agar angka prevalensi KEK pada ibu hamil dapat terus menurun. Menurut Arisman 2007, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan zat gizi ibu, yaitu yang pertama, asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi, yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan ibu yang kurang tentang gizi, yang ketiga, aktivitas fisik yang terlalu berat, yang keempat, pendapatan keluarga yang tidak memadai, yang kelima, usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Keenam, paritas ibu yang tinggi atau terlalu sering hamil. Alasan asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi dapat menyebabkan KEK karena ibu hamil yang asupan makanannya cukup tetapi mengalami infeksi atau terkena penyakit memiliki kemungkinan untuk mengalami gizi yang kurang. Dan ibu hamil yang asupan makanannya kurang maka imunitas tubuhnya akan melemah, sehingga mudah untuk terserang penyakit. Alasan tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan ibu yang kurang tentang gizi dapat menyebabkan KEK adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ibu akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, dan juga akan berpengaruh pada perilakunya. Ibu yang memiliki pengetahuan gizi yang baik kemungkinan akan memberikan gizi yang cukup untuk bayinya. Alasan aktivitas fisik yang terlalu berat dapat menyebabkan KEK karena beban kerja yang terlalu berat akan meningkatkan kebutuhan makanan. Apalagi ibu hamil yang bekerja, ia membutuhkan lebih banyak energi karena cadangan energinya dibagi untuk dirinya sendiri dan juga janinnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah ataupun menangani KEK, yaitu yang pertama adalah mencari informasi sebanyak mungkin mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi pada saat hamil, makanan yang bergizi dan beragam, cara pengolahan makanan yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Pencarian informasi tersebut dapat dilakukan melalui browsing, mengikuti pelatihan kelas ibu hamil, mengikuti penyuluhan gizi atau penyuluhan kesehatan lainnya, serta dengan mengikuti atau melakukan konsultasi atau konseling gizi. Yang kedua adalah mengubah pola makan, pola hidup, dan rutin melakukan aktivitas fisik agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Untuk ibu hamil dapat melakukan aktivitas fisik yang ringan saja, seperti yoga, berjalan-jalan, berenang, peregangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika sudah terkena KEK, maka dapat dibantu dengan mengonsumsi PMT atau pemberian makanan tambahan, namun harus sesuai dengan anjuran dokter ataupun ahli gizi. Sekian penjelasan dari saya, sampai bertemu di video lainnya.